Maka di antara pernah disampaikan sebelumnya, apakah boleh jual beli online? Boleh. Hukum al-muamalah asalnya itu boleh. Namun ketika orang ini nggak punya barangnya, dia tawarkan di etalase online itu. Nah, ketika orang bayar, orang pesan, orang bayar, dia tidak punya barangnya. Maka itu namanya bai'ul gharar. Namun bagaimana Ustaz? Kami memang nggak punya barangnya. Kami tawarkan, namun pas orang pesan, kami minta uangnya, ditransfer uangnya. Baru kami beli barangnya. Maka ini termasuk juga jual beli yang dilarang. Apa dalilnya? Seorang sahabat Hakim bin Hizam datang ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya ini seorang pedagang membeli dan juga menjual. Apa yang haram bagi saya?" Kata Rasulullah, "Ya ibna akhi, la tabi ma laisa indak." Wahai anak saudaraku Rasulullah, jangan engkau jual barang yang kamu tidak memilikinya. Maka termasuk jual beli yang gharar ketika online dia nggak punya barang namun dia jual. Maka ini imkanu taslim, memungkinkan dia untuk menyerahkan barangnya. Yang keempat, barang itu al-milku wal wilayah. Barang itu milik dia, bukan milik orang lain. Maka secara hukum, orang yang menjual barang orang lain itu nggak sah, kecuali ngasih izinnya. Nah, mau kasih izin bro, kasih ke wakil yang punya barang. Namun tanpa seizin yang punya barang, maka dia nggak boleh menjual barangnya. Yang terakhir, al-ilmu. Nah, mengetahui barang itu. Ketika orang menjual barangnya nggak diketahui, maka itu dia jual beli, namanya ibram. Apa ibram? Nggak jelas. Ini misal, ada orang punya lembu 5 ekor, gue pegang. Nah, lu na lembu limongbo, yang sabo lembu belum, tanpa dia menjelaskan yang mana yang jual. Apakah yang besar, yang sedang, yang kecil? Nah, sampai yang membeli mengira ini orang menjual lembu yang rayu. Ada yuk, wablah, kaji, belum, kata orang yang beli. Namun tak kalah terima yang diserahkan lembu yang kecil, bukan yang besar. Nah, kata yang beli, lembu yang rayanya bunuh. Mulai dakwa-dakwi. Maka tadi kalau begitu, barang yang dijual itu maklum, mana barangnya. Nah, untuk mengetahui mana barang yang dijual itu, yahsulul ilmu bil mabi. Nah, untuk sampai mengetahui ini apa barang dijual, yang pertama al-musyahadah wa ta'yin, tengok barangnya. Maka juga nanti yang jual beli online, tampilkan barangnya, mana barangnya, supaya jelas. Kalau jual baju dia, tampilkan pilihan warnanya, pilihan ukurannya, pilihan juga nanti harganya. Ya, jadi ini al-musyahadah, orang menengok barang yang akan dijual itu. Selanjutnya ar-ru'yah as-sabiqah. Sah nggak jual beli penglihatannya di awal, mungkin 3 minggu yang lalu, sekarang akadnya. Nah, kalau barang minggu ikut. Namun barang sekarang, apakah sah? Kalau barang itu tidak rusak dan barang itu memang nggak berubah, dia tanah misalnya, tanah tekalan minggu ikut, ukurannya, posisinya, akad oronyo itu boleh. Namun barang yang cepat rusak, takalan bawa rambut, lemung kerikut, tabla oronyo, rusak aja. Itu boleh ar-ru'yah as-sabiqah, dengan menengok barang sebelumnya, baru akad kemudian beberapa hari. Namun barang yang rusak itu enggak boleh. Maka sahal bai'u, ya, sah baik jual belinya untuk barang yang tahan lama, yang enggak rusak, dan enggak sah jual belinya itu barang yang rusak. Terus, apakah boleh ru'yatu ba'dil mabih? Bapak mau beli keramik, berapa kota? Katakanlah Wartu Bokota. Biasanya yang jual keramik itu nggak nampilkan tuh semuanya, namun tampilkan dia contoh barang. Maka dalam bahasa kitab, contoh barang ini atau sampel barang ru'yatul ba'di,
sebagian. Nyo kami nyo modeli. Pak barang ni di gudang. Nyo modeli Pak barang di gudang. Atau seng, mau beli seng, mau berapa ketebalannya, warnanya apa, contoh barangnya. Pak barang di gudang. Maka ini namanya ru'yatu ba'dil mabi, menengok sebagian barang yang akan dibeli itu. Boleh? Boleh. Itu boleh. Maka jina urungkan toko-toko bangunan enggak tampilkan semua barang toko itu. Pakon enggak muat. Nah, udang palain, nah tokonya hanya sebagai etalase, menampilkan contoh-contoh barangnya. Nengok barangnya dan barangnya di gudang. Nah, itu ru'yatu ba'dil mabi, itu sah jual belinya. Maka ini cara mengetahui barang yang dijual itu supaya apa? Tidak muncul tadi ini kesalahan dalam barang. Mari kita lihat sekarang, apakah sah jual beli tanah yang dia aktenya itu harganya nggak ditampilkan seperti harga jual beli tanah itu. Yang pertama, ketika orang menjual tanah, ada pembelinya, ada penjualnya, ada ukuran tanahnya, sudah sepakat harganya. Dan tanah termasuk barang yang boleh diperjualbelikan. Kalau begitu, secara akad orang jual beli tanah, walaupun aktenya nggak sama dengan harganya tadi, itu sudah sah. Maka sah, lengkap rukun, lengkap syarat. Yang jual ada, yang beli ada, barangnya ada, harga kana. Yang publo juga pelemah, belangnya untuk tanuhnya. Yang belum kayak kalau nanti tanuhnya. Maka ini lengkap syarat, lengkap rukun, sah jual belinya. Yang jadi masalah yang kedua adalah bagaimana dengan akal-akalan tadi. Tampil harga di akta itu, di akta itu nggak sama dengan harga yang ada yang disepakati oleh penjual dan pembeli karena pajak. Mari kita lihat pajak hari ini. Bagaimana Islam mengkaji pajak? Apakah boleh pemerintah ambil pajak seenaknya saja? Dan macam bisa jadi satu barang itu muncul pajaknya 3 kali. Contoh, si A belum tanong ke si B, pajak. Si B belum ke si C, pajak dong. Belum ke si D, pajak dong. Barangnya nyancit. Tanahnya sama, lokasinya sama, pajaknya pada berunggu. Nah, ketika orang jual komputer misalnya, ini pabriknya kena pajak, dijual ke distributor, pajak lagi, distributor ke sekolah, pajak lagi. Jadi satu barang itu pajaknya timpang tindih. Nah, kita hari ini mau beli kereta mahal harga karena pajak. Obat-obat yang bagus karena mahalnya bea cukai. Maka hati-hati ini, yang jual nasi, kita ada makan nasi dia di tempat dia, pas kita bayar total sekian, PPN 10%. Pajak dah bayar loh. Nah, Nabi menjelaskan inna sahibal maks, dalam bahasa Arab itu pajak dia maksun namanya. Sesungguhnya pemungut pajak, kata Nabi, finnar, dalam neraka. Rawahu Abi Dawud. Di hadis yang lain menjelaskan la yadkhulul jannata sahibul maks, tidak akan masuk surga pemungut pajak. Nah, kalau begitu bagaimana pajak? Yang pertama, di masa Rasulullah kita enggak mengenal istilah maksun. Yang ada dia jizyah. Orang kafir zimmi tinggal di kawasan kaum muslimin, orang ini bayar pajak, namanya dia jizyah. Dan pajak itu diwajibkan ke orang-orang non muslim. Yang kedua, namanya dia adalah kharaj. Ini kharaj, tanah yang taklukkan, misalnya kayak Yaman, Maroko. Nah, taklukkan ini, maka tanah ini dia ada pajaknya, namanya kharaj. Namun hanya pajak tanah. Nah, kita hari ini kalau mau kenal pajak-pajak kita ini, ada namanya pajak dia PBB, bangunan dan tanah. Ada dia namanya pajak PPH, penghasilan pegawai negeri, golongannya pajak. Dan maka orangnya gaji kecil, sekdes, kagak pajak sih orangnya. Mereka pegawai pada. Kagak kau pajak sih loh.
Terus lagi dia pajak namanya PPN, penambahan nilai, pajak barang. Yang keempat lagi apa? Pajak ini PPNBM, barang mewah. Ini mahal kita beli mobil hari ini, beli kereta hari ini, kena pajaknya. Ini informasi aja ini. Yang nak tanam belum untuk neprehile sampai bulan Maret ini. Kenapa? Ini bulan Maret PPNBM ini dibebaskan. Maka otomatis harga mobil itu dari 265 misalnya jatuh dia tuh ke 200 atau 196. Pakon iko pajaknya. Pakon iko pajak, tujuan pemerintah adalah yang pertama ini menghindari populasi udara. Punya motor baru, polusinya nggak terlalu besar dia. Maka kok baik untuk motor baru. Yang kedua juga, ya ini karena musim pandemi, ini otomatis agak ya nggak laku, balagun. Maka pajak barang mewah dibebaskan. Nah ini pajak lagi nih, barang mewah. Nah jadi yang pertama Islam membolehkan pajak. Tengok, Imam Nawawi pernah terusir dari Damaskus di pertengahan abad ke-7 Hijriah. Itu yang menjadi khalifah ketika itu Az-Zuhair bin Bash. Ini orang punya gundik, hamba sahaya banyak. Setiap gundik itu dikasih emas. Nah, jadi Baghdad ketika itu lagi diserang oleh pasukan Tartar. Maka Zuhair khalifah ketika itu, sang sultan ini kumpulkan semua ulama untuk bisa fatwakan semua rakyat wajib bayar pajak. Nah, artinya bahwa kita enggak mengenal pajak di masa Rasulullah, di masa 4 khalifah, di masa tabi'in, namun ada ini di masa Kesultanan Az-Zuhair bin Bash. Orang Islam diserang oleh pasukan Tartar, Mongolia itu. Nah ini sultan takut, ingin perangnya juga menang, ingin senjata, dan ini diwajibkan atas rakyat. Dikumpulkan semua ulama untuk berfatwakan ini, membolehkan pemerintah mengambil pajak. Nah ini sultan undanglah semua para ulama. Hadirlah para ulama. Yang enggak hadir adalah Imam An-Nawawi. Nama beliau Abu Zakaria. Nah, sang sultan bertanya, siapa ulama yang belum hadir? Kata orang ini, Abu Zakaria An-Nawawi yang belum hadir. Tolong undang dan panggil. Ajudan datang, panggillah Imam Nawawi. Datang Imam Nawawi, dihormati oleh sultan. Nah sultan, terima kasih Imam Nawawi hadir di ruangan hari ini. Kami ingin pendapat Anda sebagai mufti mengeluarkan fatwa. Tolong fatwakan, rakyat wajib membayar pajak untuk biaya perang melawan Tartar. Sultan terkejut dengan jawaban Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, ya Sultan, mohon maaf, saya nggak bisa memfatwakan rakyat harus bayar pajak sebelum engkau kutip emas dari gundik-gundikmu. Engkau punya selir, engkau punya uang negara. Coba ambil dulu ini uang dari ini hamba sahayamu, dari kas negara dulu, baru saya mau fatwakan rakyat wajib bayar pajak. Marah sultan, musirlah Imam Nawawi. Maka Imam Nawawi terusir nih. Beliau kembali ke kampung halaman beliau, Nawa, di Damaskus. Nah sampai akhirnya ada ulama besar di Baghdad itu, tentang pemerintahan, meninggal dunia. Mufti nggak ada lagi. Sang raja mengundang lagi Imam Nawawi untuk jadi mufti di Baghdad. Namun Imam Nawawi sampaikan ke sultan itu, saya tidak akan masuk ke Baghdad selama dia masih hidup. Dan nggak lama setelah itu meninggal Zuhair bin Bash tadi. Baru kembali Imam Nawawi itu masuk kota Baghdad. Nah, kisah ini diambil para ulama. Pemerintah boleh mengambil pajak dari rakyat secara hukum Islam ini. Yang pertama
untuk kebutuhan yang sangat-sangat mendesak. Yang kedua, pajak nggak boleh diambil terus-menerus. Namun pajak itu dia mesti temporer. Punya kebutuhan kali, putuskan pajak. Yang ketiga, pajak boleh diwajibkan ke rakyat jikalau kas negara memang kosong. Dan hari ini kita semua bayar pajak, sementara maaf, sebagian orang menikmati pajak yang diambil itu dengan berpoya-poya. Dan bahkan juga ada nih hilang uang pajak sekian triliun. Maka secara hukum ini, hukum pajak itu haram. Namun boleh ketika darurat. Sama dengan gini kalau kita analogikan, babi itu haram. Babi itu halal jikalau dia darurat. Pajaknya begitu juga, haram hukum asalnya ini. Hukum asalnya dia haram, namun karena darurat, kalau kita nggak bayar pajak, maka negara ini kolap, negara ini hancur. Namun kalau mau jujur lagi ini, para penguasa-penguasa yang hari ini banyak uangnya, itu dulu mengeluarkannya. Namun hari ini yang natanoh ubud bunuh bidangnya kena pajak, ketika yang belum yang mahal-mahal bunuh hanya kena pajak. Ini masalah kita hari ini. Muncullah ketimpangan-ketimpangan tadi. Maka kembali, hukum asalnya pajak itu dia haram, namun boleh untuk maslahat. Namun ini jangan diambil karena saya di MPU, ini fatwa MPU, ini fatwa alun, bukan fatwa MPU, bahwa yang jual beli tanah tadi ambil harga yang di bawah untuk menghindari pajak, itu boleh untuk mengurangi kezaliman. Ambil ni coknya fatwa MPU nya. Nya MPU masalah dia. Nah ini fatwanya begitu. Kan tapi hukum asal dari ini, hukum asalnya itu haram. Enggak boleh. Namun ya kita enggak bayar hari ini masalah sih. Nah, secara hukum Islam ini apakah orang berdosa enggak bayar pajak? Enggak dosa. Namun ya kena aturan undang-undang, aturan negara ini. Maka ini untuk jual beli yang dia menggunakan akte AJB yang harganya di bawah harga yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Terima kasih pertanyaannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ya silakan. Oke, yang mau bertanya. Ada? Ya silakan. Ustaz, berapa persen besaran keuntungan dari modal dasar dalam jual barang? Apakah ditetapkan atau dibolehkan berapapun jual dari harga ketika dibeli? Iya, terima kasih. Ini pertanyaan online. Mungkin ini pedagang ini, atau mungkin juga jual beli online juga beliau. Berapa boleh ambil keuntungan? Iya. Yang pertama, kita tengok pendapat para ulama baik dalam fikih 4 mazhab maupun dalam fikih al-Mu'tamad Syafi'i, tidak ada batasan itu orang menjual mengambil keuntungan. Ada batasan. Namun adab jual beli adalah adamul mughalat, enggak boleh jual terlalu mahal-mahal. Imam Malik atau ulama al-Malikiyah coba mengambil itu batasan. Kata Imam Malik, boleh orang menjual itu ambil keuntungan 1/3 dari modal. Kalau harga barang 6.000 misalnya, dia boleh jual 8.000. Kan 1/3 dari 5.000, 2.000. Ditambahkan dengan modal tadi, maka harganya 8.000. Namun yang pasti pertama adalah yang punya barang itu dia menetapkan harga. Harga barang itu yang punya barang. Maka nanti ada kajian dia samanul khiyanah, harga khianat. Pernah contoh sebelumnya, saya ulang lagi ini biar ingat, ketika orang taruh barangnya titipan, dalam bahasa ekonomi ini konsinyasi ini. Dititip barangnya. Nah, dia katakan barangnya harganya sekian. Taruhlah ini kue, harga 2.000. Nyo kue lun 2.000, nanti kelun serba moto, kedon laba moto, nyo kedai-kedai kopinya. Nah, yang punya kedai kopi, oke. Namun ternyata itu kue enak sekali, laku keras.
lagu kuenya. Nah berpikirlah orang jual ini, nyo dak dapat ium pi lagu cik nyo. Nah ini muncul nih. Dak dapat ium lagu cik barangnya. GPE itu harganya jadi 3.000. Yang 1.000 rupiah itu harga khianat. Orang khianat pesan punya barang tadi 2.000, dia jual 3.000. Nah, kalaupun terjadi jual beli ini, yang 1.000 ini punya siapa? Yang punya barang, bukan punya kedai kopi itu. Yang punya maka kuenya. Kecuali kalau kedai kopi itu orang antarkan kue kedai kopi itu langsung dia bayar pada kueran 20, nyo 40.000, dia boleh menjual 4.000, dia boleh menjual 5.000. Bahkan karena barang itu sudah jadi miliknya. Maka yang menetapkan harga barang itu adalah yang punya barang. Maka ini jawabannya ini berapa ketentuannya? Tidak ada ketentuan. Berapa keuntungan diambil dari barang yang dijual. Namun adabnya ada mughalah dan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an mencontohkan ini, menjual barang dengan margin atau selisih harga modal dengan penjualan yang tipis namun volumenya yang banyak. Yang kedua, adabnya lagi ini orang yang jualan itu dia memperbanyak sedekah. Maka pengurangan harga itu bagian dari sedekah. Maka ini untuk pertanyaan yang online, terima kasih.